Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Hunting Mystery, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Di sebuah sudut kota kecil yang tenang, terlihat seorang pria bertubuh tegap, mengenakan kaos dan celana jeans lusuh, sedang menyusun sebuah meja kecil berisi dagangan cilok di bawah tenda biru. Pria itu bernama Damar, seorang tentara Indonesia yang sedang menyamar dengan tujuan menyelesaikan sebuah misi rahasia dari komandannya. Meskipun terlihat seperti pedagang biasa, Damar memiliki latar belakang yang jauh lebih rumit daripada yang bisa dibayangkan orang. Damar memilih menjalani kehidupan sederhana sebagai penjual cilok untuk sementara waktu. Tidak ada yang tahu identitas asli dirinya. Dia ingin memantau situasi di kota itu, sebuah tempat yang penuh kenangan. Karena disinilah ia pernah berkenalan dengan seorang wanita yang pernah mengisi hatinya, Jasmine. Wanita itu, yang kini mungkin sudah melupakan dirinya, adalah mantan pacarnya. Mereka pernah menjalin hubungan yang penuh drama, namun akhirnya berpisah dengan alasan yang tak pernah terungkapkan dengan jelas. Damar memasang senyum tipis ketika pelanggan pertama datang, seorang ibu-ibu yang membeli beberapa tusuk cilok. Namun, pikirannya melayang ke masa lalu. 3 tahun yang lalu, Jasmine pernah berjanji untuk selalu mendukungnya. Bahkan saat Damar memilih karier di militer, yang mengharuskannya sering pergi jauh. Namun hubungan itu berakhir begitu saja tanpa peringatan. Damar pernah mencoba menghubunginya, namun Jasmine selalu menghindar, menghilang tanpa jejak, seperti kabut yang menyelimuti pagi. Hari itu, entah mengapa, Damar merasa ada yang berbeda. Ia melihat seorang wanita berjalan mendekat dari kejauhan. Wanita itu mengenakan gaun biru yang sederhana, rambut hitam panjangnya tergerai anggun, dan langkahnya penuh percaya diri. Damar tidak bisa salah mengenalinya. Itu Jasmine. Dia hampir tak bisa menahan detak jantungnya yang tiba-tiba berdebar. Jasmine melangkah mendekat dan berhenti di depan meja cilok. Tanpa menoleh, dia langsung memesan beberapa tusuk cilok. Damar, yang sedang berusaha menjaga ekspresinya, menyapanya dengan suara biasa. "Ciloknya enak, Mbak. Beli 5 tusuk saja?" tanya Damar, sambil tersenyum kecil, mencoba tak memberi kesan mengenalnya. Jasmine menatapnya sekilas, tampaknya tidak terlalu tertarik dengan siapa yang ada di depannya. Ia hanya mengangguk, tak menggubris lebih lanjut. Namun, saat Damar menyerahkan cilok, dia melihat ekspresi wanita itu berubah. Seperti ada sesuatu yang dikenalnya dari tatapan Damar yang dalam, meski sudah berusaha disembunyikan. "Damar?" Suara Jasmine tiba-tiba terdengar, penuh keheranan. Itu seperti suara yang keluar tanpa kesadaran. Damar terdiam, terkejut, namun tetap berusaha tenang. "Mbak, ada yang bisa saya bantu lagi?" tanyanya sambil membungkukkan badan, namun hatinya berdebar-debar. Jasmine menyipitkan matanya. "Kamu, kenapa di sini? Apa yang kamu lakukan?" Suaranya mulai terdengar naik, penuh kebingungan. Damar menghela napas panjang. "Ini, saya hanya berjualan cilok. Tidak ada yang aneh." Namun, Jasmine tak bisa menahan rasa marah yang tumbuh di dadanya. "Cilok? Kamu, tentara? Tiba-tiba jadi pedagang cilok? Apa-apaan ini, Damar? Dulu kamu yang bilang gak akan meninggalkan aku. Sekarang malah jadi tukang cilok? Kenapa nggak bilang yang sebenarnya? Kenapa kamu pergi begitu saja tanpa kabar? Aku benci kamu." Jasmine sudah mulai meluapkan emosinya. Matanya berkilat penuh kekecewaan. Damar menatapnya dalam-dalam, merasa tak mampu menjelaskan mengapa dirinya pergi. "Jas, aku..." Namun, sebelum dia bisa melanjutkan, Jasmine dengan penuh emosi mengambil segelas air dari meja terdekat dan menyiramkannya tepat ke wajah Damar.
Ini untuk semua kebohonganmu, Damar. Kamu menyamar, kamu pergi begitu saja. Kamu biarkan aku merasakan sakit sendirian." Jasmine berteriak. Suara kesalnya menggema di sekitar warung kecil itu. Damar terdiam. Air yang membasahi wajahnya membuat matanya sedikit kabur. Ia tidak bisa mengelak. Dia merasa terluka, tapi juga tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari semua yang telah terjadi. Ia menurunkan kepalanya, menyeka wajahnya dengan lengan. Jasmine mendengus marah, kemudian berbalik dan melangkah pergi. "Selamat tinggal, Damar. Jangan pernah coba menghubungiku lagi." Suaranya serak, tapi dia berusaha keras untuk tidak menangis. Ia tidak mau menunjukkan kelemahan di hadapan pria itu. Damar berdiri terpaku, melihat sosok Jasmine yang semakin menjauh. Hatinya perih. Ia tahu dia telah kehilangan kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Keputusan untuk kembali ke medan tugas terasa lebih berat sekarang. Cinta yang dulu ia perjuangkan kini hanya menjadi kenangan yang terlupakan. Namun, entah mengapa, ia tidak bisa begitu saja melupakan kejadian itu. Sebuah perasaan campur aduk mengalir dalam dirinya. Di satu sisi, ia merasa sangat terikat pada masa lalu itu. Namun di sisi lain, ia tahu ia harus melanjutkan hidup, menyelesaikan misi yang lebih besar. Setelah kejadian itu, Damar kembali ke tugasnya sebagai tentara. Meski jasanya sebagai pedagang cilok hanya sementara, pengalaman bertemu dengan Jasmine membuka matanya. Ada hal-hal yang tidak bisa dipaksa, ada luka yang tak bisa sembuh dengan mudah. Dan terkadang, meski cinta itu masih ada, hidup membawa kita ke jalan yang berbeda, jauh dari yang kita harapkan. Meskipun demikian, Damar tidak bisa sepenuhnya menghapus Jasmine dari pikirannya. Ia berharap suatu saat nanti mereka bisa bertemu lagi di tempat yang lebih baik. Tapi untuk sekarang, dia hanya bisa mengingatnya sebagai wanita yang pernah mengisi hatinya dan sebuah cilok yang penuh kenangan. Damar terdiam cukup lama setelah kejadian itu. Hari itu, setelah Jasmine pergi, warung cilok yang sebelumnya ramai dengan tawa pelanggan menjadi hampa. Hujan kecil mulai turun, menyirami aspal jalanan yang berkilau, seolah mencerminkan perasaan Damar yang basah oleh kenangan dan luka. Malam itu, Damar duduk di sudut warung cilok yang mulai sepi, menatap bintang-bintang yang tak terlalu terlihat di langit mendung. Ia teringat tentang masa-masa bersama Jasmine yang penuh tawa, rasa cinta yang tulus, dan janji-janji yang terucap. Semua terasa jauh, seperti mimpi yang tak bisa digapai. Cinta mereka seakan menguap begitu saja, tanpa alasan yang jelas. Namun, Damar tahu, ia tidak bisa membiarkan perasaan itu menghambat langkahnya. Tugasnya sebagai tentara tetap harus dijalani. Ia memiliki misi yang harus diselesaikan, misi yang lebih besar dari sekadar urusan pribadi. Itu adalah alasan mengapa ia memilih untuk menyamar sebagai penjual cilok, meskipun hatinya terikat pada masa lalu. Pagi-pagi sekali, Damar kembali membuka warung cilok. Kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Rasa sakit hati yang ia rasakan semalam seperti membakar semangatnya untuk tetap berdiri tegak. Ia tidak ingin terlihat lemah, apalagi di hadapan orang-orang yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupnya. Namun, hatinya tidak bisa sepenuhnya tenang. Setiap kali ada pelanggan yang mendekat, bayangan Jasmine muncul di pikirannya. Wajahnya yang marah, air mata yang hampir menetes, dan kata-kata yang seolah terus berputar dalam benaknya. Damar berusaha menepis semua itu, mencoba fokus pada tugasnya. Tapi, di dalam hati, ada rasa yang sulit untuk dijelaskan. Suatu hari, ketika Damar sedang melayani pelanggan, ia mendengar suara familiar dari belakang. Suara itu cukup keras dan penuh amarah. "Damar, kamu pikir aku bisa melupakan semuanya begitu saja?" Suara itu terdengar jelas. Damar menoleh
dan mendapati Jasmine berdiri di depan warung cilok. Wajahnya merah padam dan matanya penuh dengan emosi. Damar terkejut. Ia tidak menyangka Jasmine akan datang lagi setelah kejadian semalam. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Jasmine tampaknya membawa serta beban yang jauh lebih berat daripada sebelumnya. Damar merasakan ada ketegangan yang lebih dalam antara mereka. "Ada apa, Jas?" tanya Damar dengan suara yang tenang, meski hatinya berdebar kencang. "Kenapa datang lagi?" Jasmine menatapnya tajam. "Aku datang bukan untuk minta penjelasan darimu, Damar, tapi untuk memberitahumu sesuatu yang harus kamu tahu." Suaranya serak, seolah menahan emosi yang sudah lama terkunci dalam hatinya. "Aku tahu kamu punya alasan, tapi kamu juga harus tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayangmu. Aku lelah, Damar." Damar terdiam. Dalam hati, ia merasa terpukul. Namun ia tahu ada hal yang lebih besar yang harus dijelaskan. "Aku tidak pernah bermaksud menyakiti kamu, Jas. Kamu harus percaya, itu bukan pilihan yang mudah buatku. Aku memilih pergi karena aku harus menjalani tugas yang lebih besar." "Tugas?" Jasmine mendekat, wajahnya semakin serius. "Apa tugasmu itu lebih penting daripada kita? Apa kamu benar-benar merasa bahwa semua yang kita jalani tidak ada artinya?" Damar menunduk. "Kamu tidak mengerti, Jas. Ini bukan hanya tentang kita. Ada banyak hal yang harus kulakukan, dan aku tidak bisa selalu berada di sini. Aku tidak bisa memberikan janji yang pasti tentang apa yang akan terjadi. Aku tidak ingin membebanimu." Jasmine terdiam sejenak. Lalu, dengan emosi yang semakin membuncah, ia melangkah mundur. "Kamu selalu begitu, Damar. Selalu memberikan alasan yang tidak pernah aku bisa terima. Mungkin memang sudah saatnya kita berpisah selamanya." Jasmine berbalik dan berjalan cepat pergi. Damar merasa tubuhnya seperti terhuyung, seolah dunia ini berputar begitu cepat dan meninggalkannya di belakang. Di tengah hiruk-pikuk warung cilok yang ramai, hatinya kosong. Jasmine pergi begitu saja, meninggalkan jejak kesedihan yang dalam di setiap langkahnya. Ia tahu, meskipun ia tidak bisa mengubah masa lalu, kenyataan itu tetap akan menghantui. Hari-hari berlalu, dan Damar kembali menjalani rutinitasnya. Misinya masih harus diteruskan, dan ia tidak bisa membiarkan perasaan ini mengganggu tugasnya. Namun, kenangan akan Jasmine terus menghantuinya. Setiap kali ia menatap warung ciloknya yang sederhana, ia ingat betapa dulu dia dan Jasmine pernah bercanda, merencanakan masa depan, dan membangun mimpi bersama. Suatu pagi, setelah beberapa hari tidak melihat Jasmine, Damar merasa ada sesuatu yang berbeda di udara. Tiba-tiba, seorang pria muda datang ke warung cilok, mengenakan jaket hitam dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Dia tampak seperti orang asing, namun ada sesuatu yang mengenakan hati Damar. Pria itu memesan cilok, dan setelah membayar, ia berbalik dan berjalan pergi. Tapi sebelum benar-benar pergi, pria itu berhenti sejenak dan menoleh ke Damar. "Ada yang ingin saya sampaikan, Tuan Damar," kata pria itu dengan suara rendah, namun penuh perhatian. "Jasmine, dia tidak sepenuhnya marah pada Anda. Ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi di dalam dirinya." Damar terkejut mendengar nama Jasmine disebutkan, apalagi oleh orang asing. "Apa maksudmu?" tanyanya. Penasaran, pria itu menghela napas. "Jasmine, dia merasa kehilangan. Tidak hanya karena kamu pergi, tetapi karena dia merasa tidak ada yang benar-benar mengerti dirinya. Dia butuh waktu untuk sendiri, untuk mencari tahu siapa dirinya tanpa bayang-bayang masa lalu. Tapi dia juga ingin kamu tahu, Damar, bahwa dia tidak pernah membenci kamu." Damar terdiam. Kata-kata itu menghujam hatinya. "Jadi, kamu bilang dia masih..."
Pria itu mengangguk. Dia masih mencintaimu, Tuan Damar. Tapi dia butuh ruang untuk menemukan jalan hidupnya sendiri. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Damar merasa seolah dunia berhenti sejenak. Kata-kata itu memberinya harapan yang lama hilang. Mungkin masih ada kesempatan. Mungkin cinta itu belum benar-benar hilang. Namun, dia tahu satu hal pasti. Dia harus memilih antara tugas yang lebih besar atau kembali ke hati yang pernah ditinggalkannya. Di tengah semua ini, Damar menyadari satu hal penting. Terkadang, kita tidak bisa memaksa cinta. Tapi jika waktu memberikan kesempatan, kita bisa memperbaiki apa yang rusak. Dengan perasaan yang lebih ringan, Damar menatap warung ciloknya yang sederhana. Mungkin setelah semua ini, dia akan kembali ke jalan yang benar. Tapi satu hal yang pasti, kenangan tentang Jasmine tidak akan pernah pudar. Pagi itu, Damar terbangun dengan perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Setelah pertemuan yang mengharukan dengan Jasmine beberapa hari yang lalu, hidupnya terasa sedikit lebih ringan. Meskipun jalan yang akan mereka tempuh masih penuh dengan ketidakpastian. Sesuatu di dalam dirinya berkata bahwa ia harus terus berjuang meskipun segala sesuatu sepertinya tidak berjalan sesuai rencana. Ia masih berjuang dengan perasaan bersalah yang mendalam, tapi ada sedikit harapan yang mulai muncul. Setelah menutup warung cilok untuk sementara waktu, Damar memutuskan untuk kembali melanjutkan tugasnya. Dia tahu bahwa saat ini tugas utama dalam hidupnya adalah menyelesaikan misi sebagai seorang tentara. Meskipun hatinya masih terikat dengan masa lalu, ia sadar bahwa ia harus menjalani hidupnya dengan lebih matang, tidak hanya terpaku pada kenangan. Damar duduk di dalam ruang kerjanya di markas, mencoba fokus pada peta dan laporan yang tersebar di meja. Tugas baru menanti dan ia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Namun, pikirannya kembali ke Jasmine. Setiap kali ia menatap peta, bayangan wajah Jasmine muncul dalam pikirannya. Ia teringat bagaimana mereka berdua dulu begitu penuh impian. Bagaimana mereka merencanakan masa depan bersama dengan penuh keyakinan. Tapi sekarang, semuanya berubah. Mereka berdua tidak lagi berada di jalur yang sama. Damar tahu bahwa ia harus menghormati waktu yang telah diberikan Jasmine untuk menemukan jalannya sendiri. Namun, ia merasa bahwa hubungan mereka masih bisa diselamatkan, bahkan jika itu berarti memulai dari awal lagi. Hari itu, ketika waktu luang datang, Damar memutuskan untuk kembali ke kota tempat ia pernah menjual cilok. Ia ingin memastikan bahwa ia masih menjaga ikatan dengan kehidupan yang pernah ia jalani. Bahkan, jika itu hanya melalui warung cilok kecil yang telah menyelamatkan hidupnya. Sesampainya di sana, Damar terkejut melihat beberapa pelanggan yang sedang menikmati cilok di meja kecilnya. Seorang wanita mengenakan jaket hitam dan topi yang familiar, duduk di pojok warung dengan tatapan kosong. Jasmine. Hati Damar berdegup kencang. Ia tidak menyangka Jasmine akan datang ke sini. Hatinya kembali dipenuhi dengan berbagai macam perasaan yang sulit diungkapkan. Keinginan untuk berbicara dengan Jasmine kembali mengguncang hatinya. Ia ingin mendekatinya, tapi ia tahu bahwa ini bukanlah waktu yang tepat untuk memaksakan perasaan. Jasmine menoleh ketika ia mendengar langkah Damar mendekat. Matanya bertemu dengan mata Damar, dan sejenak, keduanya saling menatap dalam keheningan yang penuh makna. Tidak ada kata-kata yang keluar, hanya tatapan yang penuh dengan perasaan yang terpendam. "Apa kabar, Jas?" tanya Damar dengan suara lembut, berusaha tidak menunjukkan betapa cemasnya ia. Jasmine menghela napas panjang, mencoba meredakan keraguan yang menyelubungi hatinya. "Aku baik, Damar," jawabnya singkat. "Hanya, aku datang ke sini untuk berpikir, tempat ini, cilok ini,
membuatku merasa seperti dulu lagi, sebelum semuanya berubah. Damar duduk di meja yang berdekatan, masih menjaga jarak, meskipun hatinya ingin lebih dekat. Aku paham, aku juga sering datang ke sini untuk merenung. Tempat ini seperti mengingatkanku pada hal-hal yang dulu terasa sederhana, tetapi sangat berarti. Jasmine mengangguk, matanya menatap jauh keluar jendela, melihat keramaian kota yang tidak pernah berhenti. Kehidupan ini memang penuh dengan hal-hal yang tak terduga. Aku rasa aku hanya butuh waktu untuk menerima kenyataan bahwa kita sudah berbeda jalan. Dulu aku pikir kita bisa menjalani hidup bersama, tetapi seiring berjalannya waktu, aku mulai ragu. Damar merasa ada sesuatu yang berat di dada. Rasa sakit itu datang lagi, tetapi ia tidak ingin membuat suasana semakin sulit. Jasmine, aku tahu aku sudah banyak menyakiti kamu. Aku pergi tanpa memberi penjelasan yang pantas. Aku tahu itu adalah kesalahan besar. Tapi aku ingin kamu tahu, aku selalu berusaha mencari cara untuk kembali. Meskipun aku tahu itu tidak mudah. Jasmine menatapnya dengan tatapan yang sulit dibaca. Kenapa kamu memilih pergi, Damar? Kenapa kamu tidak pernah memberiku kesempatan untuk memahami keputusanmu? Aku merasa seperti aku hanya bagian kecil dalam hidupmu, dan itu sangat menyakitkan. Damar menunduk, tidak bisa menjawab dengan mudah. Aku pergi karena aku merasa aku harus menjalani misi besar. Aku tidak ingin mengikatmu dalam ketidakpastian. Aku tidak tahu kapan aku bisa kembali, atau apa yang akan terjadi setelah itu. Tapi aku juga tidak bisa meninggalkanmu tanpa alasan yang jelas. Jasmine menghela napas panjang, memandang Damar dengan mata yang penuh dengan perasaan campur aduk. Kamu tahu, Damar, aku tidak bisa terus hidup dengan perasaan yang tidak pasti. Aku tahu kamu punya tugas, tapi aku juga punya hidupku sendiri. Aku tidak bisa terus menunggu tanpa tahu apa yang akan terjadi. Damar merasakan berat di hatinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa memaksakan Jasmine untuk kembali, tetapi ia juga tidak ingin melepaskannya begitu saja. Aku tidak ingin kamu menunggu, Jas. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu. Aku berharap suatu hari nanti kita bisa menemukan cara untuk saling memahami. Jasmine terdiam sejenak, seolah memikirkan kata-kata Damar. Aku tahu, Damar. Aku tahu kamu ingin memperbaiki semuanya. Tapi aku rasa kita harus memberi ruang satu sama lain. Mungkin jika kita bisa saling memberi waktu untuk bertumbuh, kita bisa menemukan jalan kembali. Tapi itu tidak bisa dipaksakan. Damar merasakan kelegaan dalam hati, meskipun ia tahu jalan ke depan tidak akan mudah. Mereka berdua masih memiliki banyak hal yang harus diselesaikan, tetapi ada harapan bahwa suatu saat nanti mereka akan bisa bersama lagi. Jasmine berdiri perlahan dan menatap Damar dengan senyum kecil yang penuh arti. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, Damar. Tapi aku harap kita bisa tetap menjadi teman, setidaknya untuk sekarang. Damar mengangguk, merasa bahwa kata-kata itu adalah permulaan dari sebuah perjalanan baru. Aku harap begitu juga, Jas. Aku akan menunggumu. Kapanpun kamu siap, aku akan selalu ada. Dengan itu, Jasmine berbalik dan pergi meninggalkan warung cilok. Damar tetap duduk di sana, menatapnya pergi, merasa bahwa meskipun mereka belum sepenuhnya bersatu, ada secercah harapan yang masih menyala di hati mereka. Mungkin waktu yang akan memberikan jawabannya, tetapi yang terpenting adalah bahwa mereka kini tahu bahwa jalan menuju pemulihan sudah dimulai. Damar menatap warung ciloknya yang sederhana, seolah merasakan kebersamaan dengan Jasmine yang akan datang. Cinta mereka mungkin harus melewati banyak rintangan, tetapi ia percaya bahwa jika mereka saling menghormati dan memberi waktu, semuanya akan menjadi lebih baik. Hari itu, di warung cilok kecil yang penuh kenangan,
Damar merasa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, bahwa cinta yang sempat hilang masih bisa tumbuh kembali.